Buku The Power of Habit karya Charles Duhigg adalah sebuah karya menarik yang mengungkap bagaimana kebiasaan terbentuk, berfungsi, dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, baik secara personal, profesional, maupun sosial. Buku ini mengeksplorasi ilmu di balik kebiasaan dan bagaimana kebiasaan itu dapat diubah. Dintul Lee. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Dan sejak itu telah menjadi salah satu buku terlaris dalam kategori pengembangan diri dan psikologi. Duhigg, seorang jurnalis pemenang penghargaan Pulitzer, menggabungkan riset ilmiah dan kisah-kisah inspiratif dalam bukunya untuk menunjukkan kekuatan kebiasaan serta cara untuk mengendalikannya. Gaya penulisan Duhigg dalam buku ini menarik dan mudah dipahami, sehingga menjadikan buku ini menyenangkan dan mudah dibaca. Dia menggunakan contoh-contoh kehidupan nyata untuk mengilustrasikan poin-poinnya, yang membantu menghidupkan ilmu tentang kebiasaan dan membuatnya dapat diterima oleh pembaca. Dari kisah tentang bagaimana satu-satu perubahan kebiasaan mengubah kehidupan seorang wanita yang kecanduan judi, hingga kesuksesan seorang pelatih sepak bola yang menggunakan pembentukan kebiasaan untuk mengubah timnya menjadi juara. Contoh-contoh dalam buku ini bervariasi dan menarik. Salah satu kekuatan dari buku ini adalah penekanannya pada penerapan praktis pembentukan kebiasaan. Duhigg memberi pembaca kerangka kerja yang jelas untuk mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan yang dapat diterapkan pada tujuan pribadi dan profesional. Dia juga menawarkan saran praktis tentang cara menciptakan kebiasaan baru dan menghentikan kebiasaan lama, seperti menggunakan kemenangan kecil untuk membangun momentum dan mengidentifikasi motivasi yang mendasari kebiasaan Anda. Satu, kebiasaan individu. Bagian ini membahas bagaimana kebiasaan terbentuk pada tingkat pribadi. Duhigg memperkenalkan konsep habit loop atau lingkaran kebiasaan yang terdiri dari 3 elemen cue atau isyarat, rutin atau rutinitas, dan reward atau imbalan. Dia menjelaskan bagaimana isyarat tertentu memicu perilaku kebiasaan yang diikuti oleh rutinitas, dan akhirnya menghasilkan imbalan yang memperkuat perilaku tersebut. Dengan memahami habit loop, seseorang bisa mengenali kebiasaan buruk dan berupaya menggantinya dengan kebiasaan yang lebih produktif. 2. Kebiasaan dalam organisasi. Di bagian ini, Duhigg menjelaskan bagaimana kebiasaan juga berlaku dalam konteks kelompok atau organisasi. Dia memberikan contoh tentang perusahaan seperti Starbucks dan Alcoa, menunjukkan bagaimana kebiasaan organisasi bisa mempengaruhi kesuksesan perusahaan secara keseluruhan. Kisah tentang CEO Alcoa, Paul O'Neill, yang meningkatkan kinerja perusahaan dengan berfokus pada kebiasaan keselamatan kerja, menjadi salah satu ilustrasi kuat dari kekuatan kebiasaan dalam dunia bisnis. 3. Kebiasaan dalam masyarakat. Bagian terakhir membahas bagaimana kebiasaan sosial terbentuk dan memengaruhi perilaku kolektif. Salah satu contoh yang menarik adalah kisah gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat, yang menunjukkan bagaimana kebiasaan dan norma sosial dapat diubah untuk mencapai tujuan bersama. Poin-poin kunci dan temuan menarik. 1. Habit loop atau lingkaran kebiasaan. Duhigg memperkenalkan konsep ini sebagai fondasi utama dari setiap kebiasaan. Lingkaran kebiasaan terdiri dari isyarat atau trigger, rutinitas atau behavior, dan imbalan atau reward. Dengan mengenali elemen-elemen ini, kita bisa mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan buruk. 2. Keystone habits atau kebiasaan kunci. Duhigg memperkenalkan konsep keystone habits, yaitu kebiasaan-kebiasaan tertentu yang memiliki efek besar pada aspek lain dalam kehidupan seseorang. Kebiasaan kunci, seperti olahraga teratur atau manajemen waktu yang baik, bisa berdampak positif pada kebiasaan-kebiasaan lain. 3. Power of small wins. Duhigg menunjukkan bahwa kebiasaan positif bisa dibentuk melalui kemenangan-kemenangan kecil. Dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang bisa dicapai, seseorang bisa lebih mudah membangun kebiasaan yang berkelanjutan. 4. Mengubah kebiasaan buruk. Salah satu bagian paling menarik dari buku ini adalah strategi yang diberikan Duhigg untuk mengubah kebiasaan buruk. Ia menyarankan untuk mengganti rutinitas yang tidak diinginkan dengan rutinitas yang lebih positif, tetapi tetap menggunakan isyarat dan imbalan yang sama. Misalnya, jika seseorang ingin mengurangi konsumsi makanan ringan, mereka bisa mengganti rutinitas ngemil dengan rutinitas lain seperti minum air atau berolahraga ringan.
Buku ini sangat powerful bagi pembaca karena Duhigg menyajikannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah yang mudah dipahami. Meskipun buku ini didasarkan pada penelitian ilmiah tentang psikologi dan neurobiologi, Duhigg menyajikan informasi ini dalam bahasa yang mudah dipahami. Dia berhasil menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang menarik dan dapat diterapkan. Daya tarik lainnya dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan kisah-kisah inspiratif yang relevan. Duhigg menggambarkan kisah-kisah dari berbagai orang dan organisasi yang berhasil mengubah hidup atau perusahaannya melalui kekuatan kebiasaan, yang membuat buku ini terasa hidup dan dekat dengan pembaca. Dan salah satu yang paling bermanfaat bagi pembaca dalam buku ini adalah strategi-strategi praktis yang disajikan untuk mengubah kebiasaan. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga strategi yang bisa diterapkan untuk mengubah kebiasaan. Pembaca diajak untuk menganalisis kebiasaan mereka sendiri, memahami pola habit loop, dan memodifikasinya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, buku ini tidak lepas dari berbagai kritik dari pembaca. Beberapa kritik terhadap buku ini berpendapat bahwa contoh-contoh yang diberikan, terutama terkait kebiasaan organisasi, mungkin tidak selalu relevan untuk semua orang. Ada juga kritik bahwa konsep keystone habits dan habit loop terlalu disederhanakan, mengingat kebiasaan manusia bisa sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kurangnya fokus pada variabilitas individu juga menjadi salah satu kritik dari pembaca untuk buku ini. Meskipun The Power of Habit memberikan banyak strategi praktis, buku ini kadang kurang memperhitungkan perbedaan individu dalam menghadapi perubahan kebiasaan. Tidak semua orang bisa langsung menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam buku ini, terutama karena faktor kepribadian, lingkungan, atau kondisi mental yang berbeda-beda. Dan beberapa orang berpendapat bahwa beberapa kisah dalam buku ini terkesan diromantisasi. Mereka menyebutkan bahwa Duhigg kadang terlalu meromantisasi cerita sukses dalam bukunya. Misalnya, kisah sukses di dunia bisnis mungkin tidak selalu semata-mata karena kebiasaan yang diubah, tetapi juga karena faktor-faktor lain, seperti keberuntungan atau kondisi ekonomi. Jadi, The Power of Habit adalah buku yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan bekerja dalam diri manusia, organisasi, dan masyarakat. Charles Duhigg berhasil menggabungkan riset ilmiah dan kisah inspiratif untuk membuat buku ini menarik dan relevan. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan mengendalikan kebiasaan mereka, buku ini memberikan panduan yang jelas dan strategi praktis untuk menciptakan perubahan positif. Secara keseluruhan, buku ini direkomendasikan bagi mereka yang tertarik pada pengembangan diri, produktivitas, dan psikologi. Namun, seperti halnya buku pengembangan diri lainnya, pembaca sebaiknya mendekati buku ini dengan pemahaman bahwa tidak semua strategi bisa diterapkan secara universal. Jika dipahami dan diterapkan dengan bijak, The Power of Habit bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk meraih kehidupan yang lebih terarah dan bermakna. Koop Online. Jika Anda tertarik dengan buku ini dan ingin memilikinya, kunjungi bellbook.com sekarang juga untuk melakukan pembelian secara online. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.